Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23, 2024. Garuda Muda kembali menjadi underdog melawan White Wolves. Di Stadion Abdullah bin Khalifa, Indonesia versus Uzbekistan berlangsung. Pertandingan itu mempertaruhkan tiket ke Olimpiade. Tim pemenang akan lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Sementara tim yang kalah akan berjuang lagi di perebutan tempat ketiga. Uraian prediksi Indonesia vs Uzbekistan bisa dilihat di bawah ini. Indonesia sudah mencetak 7 gol dalam 4 pertandingan di Piala Asia U23, 2024. Sebagian besar gol-gol Indonesia itu, tepatnya 5 gol, dicetak pada babak pertama. Ada 4 pencetak gol berbeda di kubu Indonesia. Komang Teguh Trisnanda, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk sudah mencetak 2 gol. 1 gol lainnya dikemas oleh Witan Sulaiman. Lini belakang Indonesia yang masih harus ditingkatkan. Garuda Muda sudah kebobolan sebanyak 5 gol, baru sekali membukukan clean sheet. Indonesia juga sudah mencatatkan 2 gol bunuh diri. Justin Hubner dan Komang Teguh yang sudah membobol gawang sendiri. Uzbekistan menjadi satu-satunya tim semifinalis yang masih tanpa celah. Dalam 4 pertandingan, tim asuhan Timur Kapadze itu selalu menang, mencetak 12 gol, dan bersih dari kebobolan. Dalam sisi permainan, Uzbekistan gemar mendominasi lawan. Dari data Oddspedia, mereka mencatatkan rata-rata penguasaan bola sebesar 62%. Uzbekistan juga menjadi tim dengan jumlah rata-rata tembakan setiap pertandingan paling banyak. Mereka mampu membukukan 6 tembakan di setiap pertandingan. Indonesia tak akan diperkuat oleh Rafael Struijk saat melawan Uzbekistan. Dia menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu, Indonesia bisa mempercayakan lini serang pada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, atau Jim Kelly-Sroyer yang pernah diplot sebagai false nine saat Indonesia mengalahkan Australia. Sudah lebih dari setahun Mihailo Mudryk berseragam Chelsea, namun pemain asal Ukraina ini belum menunjukkan perkembangan yang dibutuhkan untuk bisa tampil konsisten dan memberikan dampak nyata di Liga Inggris. Meskipun sesekali ia menunjukkan bakatnya bersama The Blues, performa yang tidak stabil tersebut menjadi masalah besar bagi pelatih kepala, Mauricio Pochettino. Mudryk kembali tampil tidak efektif saat Chelsea bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa. Sementara itu, pemain di sisi sayap lainnya, Noni Madueke, justru bersinar dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Pemain berusia 23 tahun itu terlihat ceroboh dalam pemilihan tendangan, seringkali kalah dalam duel 1 lawan 1 melawan Matty Cash, dan minim kontribusi saat menguasai bola. Chelsea sedang dalam masa transisi, namun performa Mudryk menjadi perhatian yang sangat besar. Ia belum mencetak gol atau membuat assist dalam 6 pertandingan terakhirnya sebagai starter, dan The Blues jelas kekurangan ancaman nyata di sisi kiri serangan mereka. Mudryk bisa dibilang sebagai pemain tercepat di sepak bola Eropa. Namun, ia terlalu sering meminta bola dan jarang melakukan pergerakan menusuk ke belakang garis pertahanan lawan. Sebaliknya, ia justru turun ke daerah yang lebih dalam dan seringkali tidak efektif dalam membangun serangan Chelsea. Pergerakannya di lapangan juga masih jauh dari harapan. Mudryk terlihat sering menunggu bola untuk diumpankan kepadanya, alih-alih berusaha untuk memaksakan keinginannya sendiri. Hal ini menjadi masalah besar di tengah performa Chelsea yang tidak konsisten selama beberapa pekan terakhir, dan terlihat jelas saat bermain imbang di Villa Park. Performa yang tidak meyakinkan tersebut seharusnya membuatnya dicadangkan untuk sementara waktu. Chelsea dikabarkan tengah mengincar Aaron Ramsdale untuk mengisi posisi kiper. Kabar baiknya, Arsenal akan menjual Aaron Ramsdale sehingga Chelsea bisa mewujudkan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Ramsdale tak lagi menjadi kiper utama Arsenal. Ia dinilai kalah siang dengan David Raya yang baru direkrut di musim panas tahun lalu.
Hal inilah disebut membuat Ramsdale ingin pergi dari Arsenal. The Blues menjadi salah satu tim yang berminat untuk menggunakan jasanya. Chelsea pun harus bersiap diri, sebab Arsenal akan menjual kipernya dengan harga tinggi. Berdasarkan laporan Tim Talk, Arsenal telah mengkonfirmasi ke Chelsea, jika mereka bisa membawa Ramsdale di musim panas nanti. Namun, The Gunners meminta bayaran yang tak sedikit. Arsenal dikabarkan meminta bayaran sebesar 60 juta pounds ke Chelsea. Angka itu diberikan lantaran Ramsdale masih memiliki kontrak di London Utara sampai 2026 ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Sehingga, Arsenal menilai Ramsdale layak dihargai mahal. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini pun nampaknya keberatan dengan harga tersebut. Chelsea menilai harga Ramsdale terlalu mahal, terlebih sang kiper jarang bermain di musim 2023/2024. Oleh karena itu, Chelsea akan mencoba bernegosiasi dengan Arsenal agar bisa menurunkan harga. Dikabarkan, Ramsdale akan menggantikan posisi Robert Sanchez. Sebab, manajemen Chelsea merasa kurang puas dengan performa kiper asal Spanyol tersebut. Chelsea dinilai membutuhkan kiper yang lebih tanggung untuk mempertahankan gawang mereka. Chelsea gagal menang ketika bertemu Sheffield United dan ini membuat supporter mereka emosi. Chelsea berduel lawan Sheffield di pekan ke-32 Premier League 2023-2024 di Bramall Lane. The Blues unggul lebih dahulu melalui Thiago Silva. Namun Sheffield bisa mencetak gol balasan melalui aksi Jayden Bogle. Noni Madueke membuat Chelsea bisa dalam posisi unggul lagi. Akan tetapi, kemenangan yang sudah di depan mata buyar akibat gol Oli McBurnie. Pertandingan itu pun berakhir imbang 2-2. Hasil itu membuat fans Chelsea meradang. Mereka langsung mendesak klub agar segera memecat Mauricio Pochettino. Ada juga yang meminta ada klub dijual saja, dan ada yang mendesak agar Todd Boehly cabut saja dari Stamford Bridge.